tahu teknologi pada usia berapa tahun dulu? Pada usia kelas 1 SD ya. Pada kesempatan kali ini, saya kedatangan narasumber bernama Ajril Lijuaril Hidayat. Ajril ini merupakan salah satu rekan saya dari SD sampai sekarang. Bahkan dulu pernah bekerja sama juga di salah satu organisasi. Di sini kami akan membahas tentang berkembangnya teknologi masa kini. Berbicara mengenai teknologi yang semakin kesini semakin berkembang pesat, Ril. Kalau boleh tahu, kita flashback dulu ke belakang. Ajril ini tahu teknologi pada usia berapa tahun dulu? Pada usia kelas 1 SD ya, lebih tepatnya kan waktu itu. Kelas 1 SD berarti usia kisaran 7 tahun mungkin ya? 7 Ya. tahun lalu saya masuk SD itu 7 tahun Ya. SD bangun tuh kan. Itu saya dapat undian tuh dapat undian HP kan Nokia itu. Oh, kemudian ke HP gitu. Iya, Ya. dari selamatan dapat undian gitu kan. Nah, kebetulan rezekinya alhamdulillah di situ kan dapat. Ya. Itu pertama kali itu lihat HP itu kayak gimana gitu kan. Pertama kali punya HP, handphone apa ya? Nokia yang itu yang kecil yang dulu. Yang ada nomornya kan? Nah, itu Hmm. yang agak transparan Ya. gitu Kelas nomornya. 7 kelas 1 SD, 1 SD. gitu kan. Itu tuh pertama yang saya tahu tuh ini apa? Game ular, tahu lah Ya, game anak-anak ular. 2000-an itu tahu game ular gitu kan. Semakin sini ada tuh saudara di ini sebelah rumah saya, Ya. buka warnet gitu kan. Bukan buka warnet sih, dulunya tuh PS Rental, gitu. ya? Rental Ya. ya, rental PS1, PS2 gitu kan. Nah, saya coba main di situ, ternyata apa ya, lebih asik main di situ gitu kan, Ya, betul. daripada main keluar sebagainya. Soalnya kan dulu saya waktu SD juga setiap hari Sabtu itu saya jujur gak nyampe ke sekolah gitu kan. Pengalaman Iya, saya sama anak-anak ke sekolah lain gimana gitu kan, ngajak ya kayak gitulah namanya anak-anak gitu kan. Tapi semakin kesini makin sini kalau lebih nyaman di rental gitu kan. Ya. Soalnya saya waktu itu harga 2000 tuh kita udah dapat sejam gitu. 3.000 sampai 5.000 ya kalau Ya 3.000 sampai 5.000 gitu. Terus ditambah ada lagi saudara ke rumah, dia bawa PS1 gitu kan. Kalau waktu itu saya bisa ngabisin waktu itu 6 jam sehari. 6 jam sehari? Iya, Ya. natap layar rental kayak gitu tuh kan, PS itu kan, TV. Nah, setelah itu nggak lama, 2 tahun 3 tahun saudara saya Riga kan Ya. buka ini warnet gitu kan, jasa warnet kayak gitu. Nah, di situ ada game-game kayak perang gitu kan, kayak cara membangun perumahan Yeah. gitu kan, hometown sebagainya gitu kan. Nah, di situ saya pertama awal tuh main yang namanya game Point Blank, waktu itu populer PB banget. ya, PB ya. Itu tuh saya ini kan, soalnya ada dua gitu, ada PB ada FB gitu kan. Yeah. Saya tuh gak tahu, saya kira sama gitu. Pas ini saya dibantu lah sama saudara, kamu bikin FB deh gitu kan. Terus gimana cara pakai FB itu? Coba kamu add punya saya gitu kan. Di add gitu kan. Coba inbox Anda gak pesannya masuk. Waktu itu FB itu cuman chat doang gitu kan. Bikin status pun Ya, inboxan kan. bikin status pun jarang banget gitu kan. Malah orang tuh bisa kehitung lah, orang tuh mungkin kalau saudara cuman yang punya dari semua saudara itu paling satu rumah tuh 2 orang, 3 orang gitu kan. Terbatas ya. Iya, kalau sekarang kan rame banget gitu kan. Kita ngetik A aja udah keluar kan nama orang luar sebagainya. Dulu tuh A tuh ya cuman beberapa gitu kan, cuman 100, 1000 gitu kan. Kalau sekarang udah jutaan banget. Nah, waktu itu main FB itu jarang banget, paling sisa warnet 10 menit gitu kan. Tapi kalau di warnet sih saya lebih ini ya, kompetitif di game, maksudnya tuh seriusnya tuh di game kan. Main di warnet 3 jam 5 jam gitu kan main. Terus kayak gitu kan, turnamen kayak gitu, turnamen lokal gitu kan. Terus dulu juga udah ada turnamen lokal. ada waktu itu pertama kali turnamen itu di warnetnya sendiri kan. Hadiahnya lumayan, dapat poin game. Rental itu yang menyediakan turnamennya. Dapat poin gamenya gitu kan, terus baju gitu kan. Terus merchandise kayak pajangan foto kayak gitu kan, supaya menjadi daya tarik juga. Iya. Pasangannya juga diacak gitu kan, soalnya terbatas gitu kan. Saya diacak. Habis itu dari intinya dari pagi sampai siang tuh
full gitu turnamen, cuman kendalanya karena siangnya tuh mati lampu, dilanjutkan sore semifinal dan final gitu. Dan alhamdulillah saya juara yang satu gitu kan. Satu. Soalnya Ketika pertama kali iya, ikut lomba gitu. saya tuh sampai jam 8 pun saya 8 malam. sampai jam 8 malam tuh ibaratnya pintu saya digedor gitu kan, sini main gitu kan, turnamen sebagainya gitu kan, spar gitu sama lawan klien lain. Cuma aku gak ada duit itu kan, ya udah sini gue bayarin sampai gitunya kan, saking percayanya skill saya sendiri kan. Terus ditawarin akun gede sebagainya, waktu itu saya top up gitu kan, coba-coba beli cash senjata sebagainya. Ternyata memang teknologi tuh menurut kita kalau bisa menghasilkan uang bisa gitu kan. Mungkin pemikiran sebagian orang, lu main game mulu gitu kan, gak asik, tidak tahu sisi lainnya. nah gak asik gitu kan, apa sih yang bisa dihasilin dari game gitu kan. Saya dulu pertama dari game itu bisa ngasilin gitu kan, malah saya pertama kali menghasilkan uang itu pada kelas berapa? Kelas berapa ya, 4 kalau Kelas 4 saya. udah bisa menghasilkan uang. Iya, saya kan ini kan top up game kan sebagainya. Terus saya punya beberapa akun. Nah, Dragon City sebagainya. Terus saya jual tuh akunnya gitu kan. Saya beli lagi. Terus saya ibaratnya kayak nabung gitu kan. Saya mainin setahun, saya jual lagi, saya dapat duit. Itu aja gitu kan. Jadi kadang pernah jual voucher gitu kan, jual follower. Saya dulu pernah jadi tukang follower Instagram. Instagram, viewer sebagainya gitu kan, sampai orang dapat beribu-ribu viewer atau follower ya gitu. Tapi sekarang karena susah, sistemnya juga udah dirubah juga lebih ketat. Jadi misalkan kita beli follower 1000, dalam persekian menit itu udah hilang lagi gitu. Dan sebenarnya teknologi itu menurut saya hal yang harus dimanfaatkan, apalagi buat anak-anak muda sekarang kan. Kayak contohnya karena pandemi gitu kan, sekarang sekolah online via Zoom, via Google Meet gitu. Bahan utamanya kan harus bisa komputer kan ya, IT. Nah, iya, karena kalau dulu kan saya juga kehitung lah main HP ya, itu jarang banget gitu. Bahkan dulu gini, jadi bahkan dulu ketika SD ya, rekan-rekan saya paling yang punya handphone itu 1, 2, 3 orang. Iya, hanya orang-orang kaya gitu kan. Daripada lebih, kalau dulu sih daripada main handphone lebih pergi ke warnet kayak tadi. Jadi kan Facebook kan di warnet, Google di warnet, teman di warnet gitu kan. Ketemu temen-temen juga. Iya, betul. Bahkan ngerjain tugas pun di warnet dulu. Nah, tapi sekarang yang ada di warnet itu sudah dipindahkan ke handphone kan, sudah serba ada di handphone. Nah, pertanyaannya dia kan kalau kita membicarakan perihal komputer ya, Azril ini kan dulu suka buat makalah lah ya, kemudian laporan kegiatan, proposal sama PPT. Nah, kalau boleh tahu Azril ini bisa mengaplikasikan komputer itu berdasarkan ada guru yang membimbing atau bisa sendiri gitu? Saya juga sebenarnya ini ya, ada guru sih gak ada, ada gitu kan. Tapi intinya gini, saya misalkan lihat Word nih, misalkan suruh bikin makalah gitu kan, waktu itu. Tapi kok tiba-tiba, oh ini ngetik gitu kan. Oh, jadi awalnya nyoba-nyoba mungkin ya? Iya, jadi nyoba-nyoba gitu kan. Jadi nggak ini kan, waktu itu dulu full banget kayak santri-santri kan pengen bikin Facebook soalnya sama kan saya. Dulu gitu. Kalau udah punya Facebook kayak bangga gitu kan. Iya. Itu dulu kayak calo gitu kan bikin Facebook gitu. Dulu kan belum ada WA kan ya. Dulu tuh yang terkenal tuh bukan WA tapi WeChat. Iya kan. Sekarang udah langka ya. Ya WeChat, Line kayak gitu. Line juga sekarang ada beberapa cuman kayak Telegram gitu kan. Dulu tuh saya anggap sepele banget WA, ngapain sih gitu kan, bisa telepon juga, bisa biasa pakai pulsa. Tapi dulu tuh memang murah banget juga pakai data gitu kan. Saya ada di warnet, nggak pernah saya bikin makalah gitu. Oh, nggak pernah? Nggak pernah saya. Main game, malah di warnet tuh main game paling nonton YouTube bawahnya gitu. Itu juga nonton YouTube dulu belum masalah karena ada yang main game nge-lag gitu sebagainya. Kalau dulu kan buat makalah itu kan cuma nyetorin tugas makalahnya ke warnet, kemudian tahu beres bayar, nggak tahu proses pembuatannya seperti apa. Kalau sekarang kan dituntut untuk bisa ya. Nah, boleh nggak dia ceritakan pertama kali gitu bisa mengaplikasikan komputer sampai bisa diaplikasikan dalam menu sehari-hari gitu? Sebenarnya ya itu dari warnet itu kan iseng-iseng gitu. Sampai saya ngutang ke warnet itu kan demi main lah, biar tahu itu kan. Saya orangnya ambisius, kalau belum tahu apa yang saya dapat, belum punya, pasti saya dapat gimana caranya gitu kan.
Cuman dulu itu ya gitu, sampai ngutang sampai gimana itu. Utang dulu sampai berapa ribu? Waktu itu murah banget sih waktu zaman kita lah kan. Warna itu 1.000 2.000 itu kan. Sampai ngutang berapa, paling gede 15.000. 15.000 ya. Atau 5.000 atau 15.000, pokoknya angka 5 deh gitu. Terus sejak nginjak lah ke ini kan Madrasah Aliyah di sana gitu kan, dekat rumah juga di atas. Nah di situ kayak belajar IT di sana tuh kan, kayak cara ngoperasi komputer gitu kan. Kalau orang kan ada yang tidur sebagainya. Nah, saya jadi produktif mungkin ya, dari masa lalu itu udah produktif mungkin ya. Iya, saya sambil rebahan kan, sambil gini kan ke kursi itu, cuman saya juga sambil liatin biar tahu gitu kan. Kadang di sana kan dikasih komputer juga kan, difasilitasi mungkin ya. Saya sambil praktek sebagainya gitu kan. Kalau orang kan ada yang main game sebagainya gitu. Kalau saya perhatiin sih, makanya kalau saya tanya secara teori saya gak bisa jawab gitu. Soalnya saya belajar full otodidak. Habis itu tiba-tiba kelas 9 ada salah satu guru di sana, dia bilang sini dong gitu, bantu bang, tolong ini dong isiin rapor gitu kan. Nah kok ke saya gitu, udah isiin laptop aja kan. Udah, saya dari pagi sampai siang tuh nggak masuk kelas. Saya karena ada dispensasi mungkin ya. Iya, karena suruh itu. Sampai orang-orang aku tuh kalau ada apa-apa itu kan, sejak SD juga udah dipercaya itu kan. Cuman belum muncul kayak MTS mungkin. Cuman beberapa orang tua yang tahu. Cuman pas MTS tuh kayak dipercaya sama semua guru gitu kan, sama guru bahasa Inggris, sama guru PAI sebagainya, suruh isi rapot gitu. Nah itu di laptop guru. Makanya teman-teman tuh, jadi pinjam laptop dong. Saya gak punya laptop gitu kan. Tapi kalau saya dikasih laptop, kamu mau apa sih gitu kan, bukan sombong. Kamu mau apa sih, saya bantu coba saya gitu. Nah MTS tuh berjalan sampai lulus. Sampai ketika saya juga selain hobi IT ada fotografer gitu, cuman sekarang nggak saya jalani, lebih ke IT. Nah ke SLTL lah gitu kan, Madrasah Sanawiyah, Madrasah dulu Madrasah Sanawiyah, sekarang Aliyah, Mantika Cianjur. Nah di sana saya tiba-tiba dipercaya gitu kan sama guru buat bantu anak-anak, tahu lah kan, buat bantu anak-anak masuk kuliah gitu kan, terus cara ngetik sebagainya gitu kan. Bahkan nginep di sekolah waktu upret tuh saya 2 tahun ya. Iya, 2 tahun saya nginep di sekolah, standby di sekolah. Pokoknya malam ya udah, asalkan ada yang jemput kan. Waktu itu saya gak punya motor. Waktu itu dari kelas 1 semester akhir kan, saya udah mulai dipercaya gitu kan, kayak pertama masuk OSIS gitu kan, komputer sebagainya. Terus saya ini belajar aja, main laptop ya. Orang-orang keluar kan yang latihan, saya di sana aja terus kulik gitu kan. Sampai kayak di kelas tuh saya bisa ngasilin duit, kayak tugas makalah nih, ada 6 kelompok kan. Terus pada ke saya, pokoknya orang yang satu kelompok sama saya, intinya mereka tuh kayak bahagia gitu. Tahu beres gitu. Tahu beres kan. Terus ada kelompok lain belum beres, udah sini lah gitu kan. Berapa orang dikolektifkan gitu. Berapa orang, 6. Udah 1 orang goceng gitu kan. Ada lumayan, saya bisa untung 50% dari sana juga bisa ya. Makanya triknya tuh ya kan ada 5 judul ya, saya usahain 7 lembar 10 lembar gitu kan. Pokoknya intinya misalkan kalau ya intinya mentoknya di makalah tuh paling mahal satu saya 15.000 ya. Kalau tanpa foto, kalau dengan foto, kalau tanpa foto 10.000 juga. Ya. Makanya dari sana tuh saya dimantu bisnis juga, iya gitu kan, hasilin duit sebagainya. Bahkan mungkin full 3 tahun tuh saya kayak bukan di OSIS juga kan. Saya ke organisasi lain, bantu organisasi lain. Bahkan ada yang nelfon, gimana sih caranya masukin gambar. Waktu saya di rumah tuh, gini gitu, ekskul pramuka gini gitu. Terus yang saya heran tuh, anak-anak muda sekarang tuh mereka main HP yang main. Padahal anak sekarang tuh jarang banget kan yang main keluar, main bola sebagainya. Lebih ke gadget lah.
sekalinya nongkrong mabar yuk itu kan. Terus Jadi gak asik lah ya. iya no life banget sejak kecil. Bahkan anak sekarang tuh umur 4 tahun dia bisa toksik. 4 tahun. Kayak ngomong kasar gitu kan. Bahkan pasti gitu kan. Karena itu kecanduan teknologi itu. Itu ada, apalagi sekarang aplikasi itu bisa diakses banget apapun itu. Makanya untuk menghindari kayak gitu ya usahakan anak tuh jangan sampai kecanduan laptop gadget. Kuncinya orang tua. Iya kuncinya orang tua. Tapi kadang orang tua sekarang tuh membebasin anak. Malah dari udah masuk SD udah dibeliin HP gitu kan. Harusnya apa ya, pakai HP ya HP yang biasa-biasa aja kayak table sesuai gitu. dengan tupoksinya kan. Table. Kalau sih amat punya HP kelas 9 MTS tuh baru punya HP. SD belum punya HP gitu. Oh yang sambung itu kan. Iya. Saya juga dulu HP itu buat apa sih gitu kan. Kan buat kalau ada orang tua nelfon banyak, karena mama tuh gitu kan kalau saya belum pulang sebagainya. Oh tidak. Waktu itu emang saya meringat tuh ya karena itu. Saya broken home juga kan. Cuman nggak kayak orang-orang dulu saya pernah gitu. Ada pasirnya mungkin itu. Ngedown banget gitu sampai kayak gini sih gitu kan, kok orang bisa kalau nggak bisa gitu. Ya udah saya lampiasin ke situ. Pengen saya buktiin gitu bahwa bapak saya tuh ngebiarin saya tuh sia-sia gitu. Makanya saya buktiin, makanya meninggalkan orang yang salah. Iya, orang tua tuh mama kadang suka bilang kan, pokoknya kamu harus jadi pengusaha gitu. Emang karena sekeliling saya, saudara saya nggak ada yang bekerja di orang dalam artian mereka usaha sekecil apapun gitu kan. Dari kecil sampai besar mereka usaha sampai saya dapat ilmu sebagainya gitu kan dari pelanggan. Terus sekarang usaha juga bisa kok pakai teknologi. Iya. Kan teknologi datang dengan untuk memudahkan. Iya. Tapi sekarang teknologi tuh ada yang buat dipakai sara gitu kan, mencaci maki sebagainya. Makanya pemilah-milah informasi itu kita harus tepat. Gitu. Kayak contohnya presiden pilpres gitu kan banyak kan. Kayak kemarin tuh PKI sebagainya kan. Padahal itu kan video lama gitu kan. Kayak Ustadz dibunuh, padahal itu tuh emang orang jalan, emang pas diperiksa ada dendam sebagainya, itu bukan ada unsur lain. Iya, dalam artian PKI sebagainya. Makanya harus memilah informasi. Makanya kadang ada orang kan bilang PKI gitu kan, sama gitu kan, pilah dulu informasinya gitu. Terus saya juga berjualan bisnis ini tuh di online juga. Dalam artian di Facebook saya sering promosinya di WhatsApp, di Facebook, Instagram gitu kan. Tapi di Instagram sama Facebook jarang. Saya lebih di WhatsApp karena saya aksesnya tuh triknya sih orang-orang sekitar dulu. Untuk pertama orang-orang sekitar, teman-teman gitu. Sampai ada orang dari Pagelaran dari mana gitu. Sampai kesini jauh-jauh beli gitu kan. Bahkan tiap hari juga ada aja yang beli gitu. Orang sampai nanya kan, lu masih jualan kayak gini? Masih ya. Berapa penghasilan? Ya lumayan lah gitu kan buat jajan daripada nggak sama sekali kan. Daripada nganggur itu kan. Emang sih pagi saya di toko jaga, tapi toko juga kan satu paket sama usaha saya juga. Makanya saya kadang kalau habis bahan saya belanja gitu kan, saya promosi gitu kan, karena ada telepon juga, ready guys, stoknya ready ya, jadi ready, mau diantar atau jemput kan, saya gitu. Sekarang kan zamannya kan si pembeli itu gak datang ke toko ya, sekarang tuh kan membeli barang itu dengan orang serba online gitu kan. Makanya jangan lihat toko sepi itu bukan gak laku. Betul. Tapi ada sistem kan. Ada yang jualan toko bajunya di Tokopedia itu kan, Shopee. Jarang pergi ke toko langsung gitu. Iya. Makanya kenapa sekarang toko-toko baju di kita tuh terutama Indonesia begini yang taraf jual belinya itu sangat tinggi. Apalagi di Cianjur Selatan ini tinggi banget, karena kemarin pun lebaran itu beberapa ekspedisi gitu kan sampai nggak bisa nampung. Misalkan kita saking banyaknya. Iya, misalkan kita pesan tanggal 7 ya, estimasi atau perkiraan sampai tanggal 10, 3 hari ya. Itu tuh apa ya,
bisa keterimanya tanggal 12 karena saking ini yang menumpuknya paket itu sampai mereka tuh cari kurir-kurir baru kan buat nganterin gitu. Sampai paket saya aja telat 3 hari itu kan taraf jual beli di Cianjur Selatan aja udah banyak apalagi di Indonesia gitu kan. Makanya hal yang paling menguntungkan ya kita manfaatin teknologi bukan cuma Facebookan apalagi Facebookan buat cari pacar gitu kan, WhatsApp buat gak ada kerjaan kan. iya gak ada kerjaan gitu kan. Kadang orang tuh ke rumah saya nih waktu saya di rumah pakai singlet banyak kan, pakai kolor sederhana gitu. Orang-orang tuh bilang kok lu gak bosen gitu kan di rumah di kasur gitu. Orang yang lihat kan saya pas istirahat doang kan siang tuh di kasur di kamar gitu. Kok lu gak bosen gitu kan di kamar terus, ini tempat lu banget sehari-hari gitu. Ya udah gitu kan. Bapak harus komentarin, lu gak tahu gitu kan keseharian aku dari pagi sampai siang tuh gimana gitu kan. Orang tuh melihatnya tuh apa yang dia lihat hari itu, nggak lihat sebelum-sebelumnya. Makanya orang tuh menilai karena misalkan kita ngelakuin kesalahan ya dia bakal menilainya di situ. Pasti. Makanya tuh aneh ya kok orang komentar kayak gitu, padahal aku sehari-hari juga ada penghasilan itu walaupun mungkin udah banyak, tapi misalnya ya sebagai apa ya, untuk mengisi waktu luang tuh. Soalnya saya udah melamar ke beberapa tempat gitu, cuman belum rezekinya gitu kan. Sudah saya mungkin rezekinya di usaha gitu. Mungkin tinggal saya kembangin sebagainya gitu. Karena teknologi itu bagi saya untuk mempermudah usaha apalagi teknologi. Sekarang aja kan mungkin umat Kristiani kan mereka beribadah online gitu. Itu berarti tandanya teknologi itu mempermudah mereka juga. Apalagi dakwah. Nah, sekarang dakwah kita bisa lewat YouTube, lewat Instagram. Banyak perantara lah. Iya, intinya bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Ada sisi negatif atau positif, tergantung kita yang mau bawa kemana sih gitu. Nah, ini dia. Lalu bagaimana sih cara Ajra gitu untuk selalu menjaga keahlian Ajra dalam bidang IT untuk tetap terjaga secara relevan gitu? Sebenarnya untuk menjaga sih ya intinya ada saatnya juga ya, nggak setiap hari. Kadang saya nonton YouTube dengan teknologi sebagainya gitu. Kadang intinya gimana ya, kalau udah di luar kepala ya mau kita mau main atau enggak pun gitu. Makanya saya kalau ditanya kadang ini gimana dong gitu, saya nggak bisa kalau jarak jauh. Jadi harus langsung gitu. Iya, kalau saya udah aja liatin laptop udah jalan sendiri. Makanya saya nggak paham sama diri sendiri. Kalau lihat barang aja yang berhubungan teknologi saya nggak butuh waktu lama buat bisa. Terakhir jadi closing statement atau pesan terakhir bagi yang menonton agar selalu termotivasi ke depannya. Sebenarnya gini ya, teknologi itu diciptakan manusia tuh untuk mempermudah kalian dalam keahlian bidang masing-masing. Kalian punya passion apa sih gitu kan, jual beli, passion make up gitu kan, passion dakwah gitu kan terutama, atau passion kalian punya passion leadership juga bisa kalian manfaatin lah. Jangan, apalagi sekarang YouTube bisa menghasilkan uang kan, kayak Instagram. Nah kalian coba manfaatin itu, walaupun mungkin gak enak prosesnya, pasti yang nonton baru 1 baru 2 itu kan. Iya, cuman seiring jalannya waktu kalau kalian percaya, kalian konsisten proses ya. Iya, usaha dan doa tuh hasilnya pasti ada. Percaya aja sama Tuhan gitu kan. Kalian tuh bisa kok gitu. Selama kalian ada passion ya udah kalian salurkan. Jangan keluar zona gitu. Kalian nyaman rebahan ya udah. Cuman posisinya jangan selalu rebahan. Kita tuh butuh, apalagi hidup kita tuh sekarang cepat banget perubahannya. Maka dari itu belajar terus belajar gitu kan, sampai orang bilang lu gak bosan gini terus sampai gitu. Udah biarin, jangan dengerin orang, toh nanti yang menikmati hasilnya kita juga. Nah jadi pada intinya bahwa hidup ini bukan tentang mendapatkan dan memiliki, tetapi tentang memberi dan menjadi sesuatu mungkin. Iya. Nah
Saya mungkin untuk video kali ini untuk kedepannya saya insya Allah akan mengundang lagi beberapa narasumber untuk membahas perihal informasi dan juga mengedukasi. Semoga video ini dapat tidak hanya menjadi tontonan semata, tapi juga sebagai tuntunan juga. Terakhir mungkin barangkali dari rekan-rekan ada yang mau ke Tanggeng bisa jangan lupa ya mampir ke toko Capcok. Lokasinya di Jalan Raya Tanggeng dekat Pegasel ya. Ya, Kawat Tanggeng. Untuk harganya terjangkau mulai dari 5.000 gitu. Nah, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.